Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eril Saputra dari Prodi IO 1 2019 dengan NIM 11-19024 ingin mempresentasikan tugas UAS Praktikum Praktik Pemodelan Sistem dan Simulasi, di mana dalam tugas ini tuh terdapat 3 kasus yang harus diselesaikan. Dikasih tahu diberikan data tabel bilangan random dari 1 sampai 36 untuk membantu menjawab dari ketiga kasus yang ada. Selanjutnya kita akan masuk ke kasus yang pertama. Kasus yang pertama yaitu pada suatu perjalanan distribusi barang-barang industri sepanjang sungai Mississippi dari kota industri Midwestern memuat penuh barang-barang ketika tiba di New Orleans. Waktu antar kedatangan barang-barang diberikan pada distribusi 1. Probabilitas kumulatif melalui interval bilangan random diberikan pada distribusi 2, diberikan informasi yang sama berdasarkan waktu bongkar muat barang-barang. Ini distribusi 1 yaitu waktu antar kedatangan dan distribusi 2 yaitu waktu bongkar. Pertanyaannya, tentukanlah yang pertama rata-rata waktu antar kedatangan dalam jam, yang kedua rata-rata waktu unloading dalam jam, dan yang ketiga ada rata-rata waktu menunggu dalam jam. Pertama-tama kita harus memindahkan tabel bilangan random sebanyak 10 karena saya akan melakukan simulasi sebanyak 10 kali. Untuk itu pindahkan bilangan random dari 1 sampai 10 ke kasus ini. Kita copy saja langsung ke kasus pertama. Karena saya NIM genap, berakhir genap, maka saya gunakan tabel random yang paling kanan di dalam soal. Setelah kita lakukan pemindahan bilangan random ke kasusnya, hal yang pertama kali yaitu time between arrival atau waktu antar kedatangan. Dimana kalau untuk pelanggan pertama itu waktu antar kedatangannya 0. Kita tulis 0. Jam kedatangan juga pada pelanggan pertama atau simulasi pertama itu nilainya 0. Sama jam memasuki unloading time, kemudian waktu menunggunya sama 0. Lamanya antrian setelah masuk juga 0. Nah, untuk unloading time kita lihat dari tabel distribusi 2 yang berada di atasnya, di mana bilangan random 3 ini ada di random interval di 01 sampai 05. Jadi kita pilih unloading time-nya besar 24 jam. Nah, untuk jam meninggalkan unloading time itu rumusnya unloading time dikurang jam memasuki unloading time. Sedangkan waktu antrian sama dengan unloading time dikurang waktu menunggu. Nah, selanjutnya untuk kedatangan pelanggan atau time between arrival-nya itu di bilangan random 71, berarti ada di interval ke-4 dengan nilai time between arrival-nya 6. Kita tulis 6. Nah, jam kedatangan itu sama dengan time between arrival pada saat ini ditambah jam kedatangan sebelumnya. Jam memasuki unloading time itu nilainya yaitu nilai terbesar antara jam meninggalkan unloading time sebelumnya dengan jam kedatangan saat ini. Didapatkan hasil bahwa yang paling besar itu kan yang ini, yang 24 dibandingkan dengan 6. Selanjutnya ada waktu menunggu hasil dari pengurangan jam memasuki unloading time dikurang jam kedatangan. Lamanya antrian itu sama dengan waktu pengurangan antara waktu menunggu saat ini dikurang dengan lamanya antrian setelah masuk antrian sebelumnya. Nah, untuk unloading time dengan bilangan random 71 itu ada di interval ke
4 dengan nilai unloading time 6. Masukkan 6. Seperti tadi rumusnya tinggal di jumlah antara jam memasuki unloading time dengan unloading time saat ini. Didapatkan jam meninggalkan unloading time sama dengan jam memasuki unloading time ditambah unloading time. Nah, waktu dalam sistem antrian itu sama dengan waktu menunggu ditambah waktu unloading time. Selanjutnya masukin di 33. 33 itu ada di interval dengan nilai time between arrival 12. Karena ini sudah memasukkan rumus pertama kali, maka langsung saja drag ke bawah. Yang ini juga langsung drag ke bawah. Semuanya langsung di drag ke bawah kecuali bilangan random. Dan loading time serta time between arrivalnya. Selanjutnya tinggal masukkan saja time between arrival serta unloading time-nya. 53 itu ada di interval dengan bilang time between arrival 8. 41 ada di 31 sampai 45 dengan ininya 12. 16 ada di 14 sampai 30 dengan ininya 24. 88 ada di time between 6. 13 ada di time between 36. 15 ada di 24. 64 ada di 8. 33 ada di 8. 53 ada di 8. 41 ada di 8. 16 ada di 12. 88 ada di 6. 13 ada di 12. 15 ada di 12 dan 64 ada di 8. Nah, setelah ini tabel sudah terisi semua untuk simulasi ini, maka pertanyaannya yang pertama, rata-rata waktu antar kedatangan itu sama dengan jumlah time between arrival atau jumlah waktu antar kedatangan dibagi dengan banyaknya simulasi, yaitu 10. Atau dengan Excel itu langsung bisa average atau nilai rata-rata dari simulasi 1 sampai simulasi 10. Dapatkan nilai 13,6 jam. Nah, untuk waktu unloading sama, tinggal average dari unloading time-nya. Dapatkan 10,4 jam. Waktu menunggu itu juga sama, tinggal average dari waktu menunggunya. Dapatkan 6 jam. Nah, untuk soal kasus 1 ini udah selesai. Kita lanjut ke kasus 2. Nah, di dalam kasus 2 ini pertanyaannya, waktu antara kedatangan tanker-tanker minyak pada dok pengisian di Tanjung Priok ditentukan oleh distribusi probabilitas berikut ini. Ini yang waktu antara kedatangan dari tanker-tanker minyak. Selanjutnya ada waktu yang dibutuhkan untuk mengisi sebuah tanker dengan minyak dan mempersiapkannya untuk berlayar ditentukan oleh distribusi probabilitas berikut. Ini untuk waktu pengisian dan mempersiapkannya. Nah, pertanyaannya yang pertama, simulasikan pergerakan tanker-tanker tersebut dari suatu dok pengisian untuk 100 kedatangan pertama. Yang kedua, hitunglah waktu rata-rata antara kedatangan. Yang ketiga, hitunglah waktu menunggu rata-rata untuk mengisi dan mempersiapkannya. Yang keempat, hitunglah rata-rata dalam sistem antrian. Yang kelima, hitunglah total waktu dok pengisian dalam keadaan menganggur untuk 100 kedatangan pertama. Yang ke-6, hitunglah total waktu dok melakukan pengisian ke tanker-tanker selama 100 kedatangan pertama tersebut. Yang D atau yang ke-7, hitunglah utilitas dari dok pengisian tersebut.
Yang ke-8, hitunglah persen idle pada kondisi dock dalam keadaan menganggur. Nah, sama saja seperti yang tadi, kita langsung input nilai waktu antara kedatangannya. 3 ada di interval 1 dan 4 dengan nilai waktu kedatangan 1. 71 ada di 65 sampai 84 dengan waktu kedatangan 5. 33 ada di 15 sampai 34 dengan waktu kedatangan 3. 53 ada di 35 sampai 64 dengan waktu kedatangan 4. 41 ada di 35 sampai 64 dengan waktu kedatangan 4. 16 ada di 15 sampai 34 dengan waktu kedatangan 3. 88 ada di 85 sampai 94 dengan waktu kedatangan 6. 13 ada di antara 5 sampai 14 dengan waktu kedatangan 2. 15 ada di 15 sampai 34 dengan waktu kedatangan 3. 64 ada di 35 sampai 64 dengan waktu kedatangan 4. Nah, ini udah mengikuti rumus seperti yang tadi. Selanjutnya untuk waktu mengisi dan mempersiapkan itu 3 itu ada di interval 1 sampai 10 dengan waktu mengisinya ada 4. 71 ada di 71 sampai 100 dengan waktu mengisi 7 hari. 33 ada di 31 sampai 70 dengan waktu mengisinya 6 hari. 53 ada di 31 sampai 70 dengan waktu mengisi 6 hari. 41 ada 31 sampai 70 dengan waktu mengisi 6 hari. 16 ada di 11 sampai 30 dengan waktu mengisi 5 hari. 88 ada di 71 sampai 100 dengan waktu mengisi 7 hari. 13 ada di 11 sampai 30 dengan waktu mengisi 5 hari. 15 ada di 11 sampai 30 dengan waktu mengisi 5 hari. 64 ada di 31 sampai 70 dengan waktu mengisi 6 hari. Nah, ini udah mengikut rumus kecuali idle. Idle itu waktu tunggu antara waktu meninggalkan hari memasuki waktu untuk mengisi dan mempersiapkan dengan waktu meninggalkan dan mengisi. Itu sama dengan 1 hari karena ini 4, ini datangnya 5. Jadi ada waktu untuk menganggurnya atau idle sebanyak 1 hari. Nah, untuk itu langsung lanjut ke bawah. Saya sudah melakukan perhitungan sampai 100 simulasi dan didapatkan hasil bahwasannya untuk menjawab pertanyaan yang pertama, hitunglah waktu rata-rata antara kedatangan. Ini sama dengan nilai 380 ini rata-rata waktu antara kedatangan berarti jumlah waktu antara kedatangan dibagi dengan banyaknya simulasi, atau sama dengan 380 dibagi dengan 100. Bisa juga menjadi average dari ini, kita blok ke atas sampai nilai yang pertama tadi. Oh ya, untuk waktu antara kedatangan yang pertama pada pelanggan yang pertama itu bernilai 0 karena belum adanya antrian di dalam simulasi pertama kali. Dapatkan jawaban 3,79 dari rata-rata waktu antar kedatangan. Nah, rata-rata waktu menunggu. Waktu menunggu ini sama dengan average dari waktu menunggunya. Kita blok langsung ke bawah. Dapatkan hasil 94,33 hari. Nah, untuk waktu rata-rata dalam sistem antrian sama, kita cari kolom yang waktu dalam sistem antrian. Kolom ini kita blok.
sampai ke bawah. Dapatkan hasil 100,06. Nah, waktu menganggur itu sama dengan, saya udah menjumlahkan waktu menganggurnya sama dengan 1. Nah, untuk waktu melakukan pengisian itu sama dengan total waktu keseluruhan dalam mengisi dan mempersiapkannya, yaitu 573. Nah, utilitas ini hasil dari waktu antara kedatangan dibagi dengan waktu untuk mengisi dan mempersiapkannya. Didapatkan hasil waktu rata-rata antara kedatangan dibagi dengan waktu rata-rata mengisi dan mempersiapkan itu sama dengan 3,79 dibagi dengan 5,73. Dapatkan hasil 0,66 untuk utilitasnya. Sedangkan persen idle berarti 1 ini dikali dengan 100%. 1 dibagi 100 dikali 100%. Dapatkan hasil 1%. Nah, semua soal di dalam kasus 2 ini telah terjawab. Selanjutnya kita lanjut ke kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga yaitu seseorang membuka rekening pada sebuah bank pada 1 Januari 2017. Sebagai simpanan awal, orang tersebut menyetor 1.200.000 dan selanjutnya setiap bulan menabung 900.000. Bank memberikan bunga sebesar 22% per tahun yang akan dikreditkan setiap bulannya tanpa melihat sisa saldo yang tersimpan di bank. Untuk keperluan bulanan, setiap bulan uang diambil sebesar 500.000. Pertanyaannya, buatlah cause effect diagram, Richter diagram, dan influence diagram. Nah, hal yang diketahui itu bunga tunggal 22% per tahun atau bunga yang tidak bertambah seiring bertambahnya tahun. Yang kedua ada bunga per bulannya, berarti 22% ini dibagi dengan 12 bulan. Didapatkan hasil 1,8% per bulan. Untuk hitungannya, simpanan awal ini pertama kali dia nyimpen itu 1.200.000. 1.200.000 dan bunganya 1,8% dikali dengan 1.200.000. Atau bisa langsung kita kalikan dengan ini. Dengan nilai bunganya biar tidak berubah, kita kasih dolar. Selanjutnya simpanan akhir itu sama dengan simpanan awal ditambah dengan bunganya per bulan. Dapatkan 1.222.000. Nah, nilai PV ini setiap bulannya sama, yaitu minus 500.000 atau diambil sebanyak 500.000 per bulan. Langsung saja kita copy ke bawah nilai bunga ini. Nah, total simpanan itu sama dengan simpanan akhir ditambah, atau dalam pengertian matematika plus minus itu jadi minus 1.222 dikurang sama 500.000, dapatkan 722.000. Nah, namun pada bulan kedua atau simpanan kedua itu dia menabung sebanyak 900.000. Bunga tetapnya ini nilainya tetap. Kita tinggal copy ke bawah. Kenapa tetap? Karena di soal diketahui bahwa bunga sebesar 22% per tahun yang akan dikreditkan setiap bulannya tanpa melihat sisa saldo yang tersimpan di bank. Jadi nilai bunganya itu sama setiap bulannya. Tinggal copy rumus ke bawah karena kita udah mengikuti rumus. Yang ini juga sama, tinggal copy ke bawah. Yang ini juga sama, kita tinggal copy ke bawah. Kalau untuk simpanan awal ini, karena sebelumnya kita punya simpanan bulan sebelumnya ditambah dengan 900.000, 45. Nah, dapatkan satu ini, kita drag ke bawah.
Jadi untuk simulasi ini selama 12 bulan atau 1 tahun, total simpanan akhir dari seseorang ini yaitu sejumlah Rp5.364.000. Selanjutnya pertanyaannya itu bagaimanakah cause effect diagramnya? Cause effect diagram ini atau biasa disebut diagram Ishikawa, diagram pelarikan, yang menjelaskan tentang sebab akibat dari suatu proses atau kejadian, di mana akibatnya ini saya berada di kepala ikan dan penyebabnya ada di tulang-tulangnya. Nah, akibatnya itu saldo akhir tahunnya disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama manusia dan juga metode. Yang mana manusia ini memiliki 3 akar lagi, yaitu yang pertama penarikan setiap bulan sebesar 500.000. Yang kedua simpanan awal menyetor jumlah Rp1.200.000, sedangkan untuk bulan berikutnya yaitu sebesar Rp900.000. Nah, untuk metodenya bunga yang dipakai di bank tersebut adalah 22% per tahun atau dalam per bulannya yaitu 1,8%. Itulah penyebab dari akibat saldo akhir tahunnya. Yang kedua ada Rich Picture Diagram. Rich Picture Diagram ini menggambarkan proses dari alternatif proses yang ada, di mana dalam kasus ini yaitu yang ingin ditampilkan yaitu kasus tentang save money atau bagaimana cara menyimpan uang. Jawabannya itu di bank. Nah, bagaimana menyimpan uang di bank agar untung atau agar bermanfaat? Yang pertama, karena lebih aman dan juga ada penambahan bunga sebesar 22% per tahun yang akan membuat uang tabungan kita bertambah. Yang kedua ada store tunai dalam menabung itu dapat melalui ATM atau dun teller. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk ke bank dalam menabung ke bank ini. Dan juga uang dapat diambil melalui ATM atau juga teller. Selanjutnya alternatif ketiga karena fitur mobile banking dan transfer serta debit yang saat ini telah mudah menyebabkan menyimpan uang di bank ini sangat lebih aman dan juga efisien. Yang keempat, administrasi membuka rekening tabungan. Nah, cara selanjutnya yang digunakan dalam menyimpan uang yaitu dalam membuka rekening tabungan. Nah, hal yang dibutuhkan yaitu setoran awal menabung. Jika dibutuhkan uang tunai mendesak harus ke time terlebih dahulu. Ini sebuah kendala-kendala nih yang bergambar trapesium. Yang kedua, biaya admin dan ada biaya transfer. Terus ada biaya administrasi dalam membuka rekening tabungan. Selanjutnya ada diagram yang ketiga yang diminta yaitu influence diagram, di mana dalam influence diagram itu elips ini, bentuk elips itu adalah sebuah tujuannya, yaitu jumlah tabungan atau total saldo akhir tahun. Ada 3 variabel digambarkan dengan lingkaran variabel keputusan. Yang pertama ada sisa saldo setiap bulan, yang kedua penarikan uang setiap bulan sebesar 500.000 dan menabung sebesar 900.000 setiap bulan. Faktor yang bisa dikontrol dilambangkan dengan persegi, yaitu jumlah menabung uang setiap bulan dan juga jumlah penarikan uang setiap bulan. Faktor yang tidak dapat dikontrol yaitu ada setoran awal simpanan sebesar 1.200.000 dan bunga sebesar 22% per tahun dikreditkan setiap bulan. Nah, cara membaca panahnya yang pertama, kan ini faktor yang bisa dikontrol, jumlah penarikan uang setiap bulan. Itu akan berdampak ke variabel keputusannya, yaitu penarikan uang setiap bulan sebesar 500.000. Yang selanjutnya ada faktor yang bisa dikontrol, jumlah menabung uang setiap bulan. Nah, variabel keputusannya menabung sebesar 900.000 setiap bulan. Nah, kedua variabel ini akan mempengaruhi dari sisa saldo setiap bulan ini. Sedangkan faktor yang tidak dikontrol yang setoran awal simpanan sebesar 1.200.000 dan bunga sebesar 22% ini akan mempengaruhi variabel keputusan sisa saldo setiap bulan yang akan mencapai tujuan jumlah tabungan atau total saldo akhir tahun tersebut. Nah, sekian dari penjelasan saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.